Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekalian, baik kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pondasi dangkal yang berkaitan dengan adanya beban eksentrisitas. Membahas tentang eksentrisitas, maka coba kita perhatikan gambar ini. Nah, eksentrisitas terjadi jika dalam sebuah pondasi itu bekerja adanya momen ya. Jadi samping beban vertikal sendiri bekerja adanya momen yang terjadi di bagian pondasi. Nah, akibat terjadi momen ini, maka kita perhatikan sebelah kanan. Jadi sama dengan di sebelah kanan ini terjadi perpindahan titik berat ya, titik berat beban yang bekerja. Kalau tadinya berada di tengah dari pondasi sebesar Q, maka sekarang Q itu udah bergeser posisinya ke arah kanan sejarak E dari posisi semula tadi. Nah, jadi E ini sendiri disebut sebagai eksentrisitas. Jadi kalau kita lihat dari gambar yang di bawah yang diarsir hitam, maka titik pusatnya sudah bergeser ke sebelah kanan ya. Ini di sejarak E dari titik pusat. Jadi posisi sekarang berada di sana. Nah, akibat pengaruh eksentrisitas itu, maka akan terjadi perubahan luas efektif dari pondasi. Kalau tadinya pondasi katakanlah dengan ukuran B kali L, nah sekarang pondasinya di arah B ini, ya, arah B ini mengalami pengurangan luas efektif. Kenapa? Karena ada pengaruh eksentrisitas tadi. Jadi titik beratnya bergeser ke kanan. Nah, jadi kontak yang ada di bawah itu, bidang kontaknya itu menjadi berkurang. Sehingga luas efektifnya tidak lagi B kali L, tapi menjadi B aksen kali L. Jadi pondasi itu katakanlah hanya didukung oleh arsiran yang hitam ini aja. Jadi tidak full lagi seperti semula. Jadi kalau tadi semula ukurannya B ini yang di atas, sekarang sudah menjadi B aksen yang di bawah atau B efektif ya, B efektif. Jadi tidak lagi selebar B seperti di atas, tapi sudah menjadi B aksen. Nah, jadi besarnya B aksen ini adalah B total dikurang dengan 2 kali eksentrisitas. Nah, makanya di bawah ini ada 2E. Nah, jadi B aksen itu sendiri menjadi dia B dikurang dengan 2E. Jadi tidak selebar seperti semula lagi. Sedangkan ke arah L itu tetap itu tidak mengalami pengaruh. Kenapa? Karena ke arah sumbu Y sana itu tidak terjadi adanya momen. Nah, jadi karena tidak ada momen, maka tidak ada terjadi eksentrisitas. Maka eksentrisitas yang terjadi ini karena hanya satu arah saja, maka disebut dia dengan eksentrisitas satu arah. Nah, jadi kalau misalnya momennya bekerja ke arah sumbu X, ya berarti dia eksentrisitasnya pada sumbu X, EX. Kalau bekerja terhadap sumbu Y, maka eksentrisitasnya adalah EY. Nah, eksentrisitas itu bisa saja terjadi dua arah. Kalau memang ada gaya yang bekerja, momen yang bekerja terhadap sumbu Y dan sumbu X. Nah, tapi ini kan hanya satu arah, ya bekerjanya hanya berarti satu arah. Nah, jadi untuk kita hanya membahas tentang eksentrisitas satu arah aja ya. Nah, nanti untuk D3 ya mungkin cukup satu arah. Mungkin kalau kuliah S1 atau D4 akan dibahas tentang eksentrisitas dua arah. Jadi kita batasi materinya. Nah, besarnya eksentrisitas ini sebenarnya bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini. E sama dengan M per Q. Nah, jadi besarnya eksentrisitas tadi adalah besarnya momen dibagi dengan gaya vertikal yang bekerja atau beban vertikal yang bekerja nih. Nah, jadi kalau hitungan mekanika rekayasa di setiap bagian dekat pondasi, bagian bawah ada gaya dan ada momen, eksentrisitasnya tuh bisa dihitung. Baik, nah selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi tegangan ya. Nah, di sini ada rumus
Q max, ya, Q maksimum, tegangan maksimum sama dengan Q per BL tambah 6M per B kuadrat L. Sedangkan Q minimumnya adalah Q per B kali L kurang 6M per B kuadrat L. Jadi Q itu adalah beban vertikal, ya, total beban vertikal, M-nya adalah momen pada fondasi. Nah, jadi besarnya tegangan yang timbul di bawah fondasi itu bisa kita lihat di diagram di bawah ini. Jadi nilai dari Q min dan Q max itu nilainya bisa kita lihat posisinya di diagram ini. Nah, untuk kasus tertentu, misalnya untuk eksentrisitasnya lebih kecil dari B per 6, maka bentuk dari diagram tegangan yang terjadi di bawah fondasi itu ya seperti ini. Sedangkan untuk kondisi jika eksentrisitasnya lebih besar dari B per 6, B itu adalah lebar fondasi, ya, B per 6, maka akan terjadi tegangan yang timbul di bawah fondasinya seperti ini. Artinya semakin besar eksentrisitas yang terjadi, maka tadi luas efektif fondasinya, lebar efektif dari fondasinya juga kecil. Tentu dengan lebar efektif makin kecil, luas efektifnya juga semakin berkurang, ya. Jadi artinya adanya eksentrisitas pada fondasi itu sebenarnya nggak bagus, ya. Kenapa? Karena dia akan mengurangi daya dukung dari fondasi. Seharusnya misalnya dapat 100 ton, ya dengan eksentrisitas sudah berkurang dia. Nah, jadi sedapat mungkin eksentrisitas itu dikurangi terjadi di bangunan. Tapi di kondisi tertentu nggak mungkin dikurangi karena memang ada pengaruh momen yang harus terjadi di suatu bangunan. Nah, ini kalau kita lihat dari gambar A, B, dan C ini. Jadi gambar A ini adalah kondisi dari sebuah fondasi di mana bekerja ada beban vertikal dan ada momen. Nah, sedangkan yang B ini bekerja beban vertikal dan momen satu arah. Nah, jadi kalau ini hanya terjadi eksentrisitasnya satu arah. Kemudian yang gambar C ini adalah terjadi eksentrisitasnya dua arah. Jadi momennya ada dua arah, ke arah sumbu Y dan arah sumbu X. Nah, jadi digambarkan eksentrisitas dua arah itu seperti ini. Kalau tadi bergeser searah dengan garis X, kalau sekarang posisinya ke arah eksentrisnya dua arah, ya resultan gayanya bergeser ke kedua arah, ya. Jadi ke arah sumbu X bergeser, ke arah sumbu Y juga bergeser. Baik. Nah, akibat pengaruh eksentrisitas itu tadi, maka akan menyebabkan terjadinya pengurangan lebar efektif dari pondasi. Jadi dalam perhitungan pondasi nanti kita tidak menggunakan B ini langsung ke dalam rumus, ya. Nah, jadi yang kita gunakan adalah B aksen gitu. Nah, di mana kita gunakan? Kita sebelumnya sudah menggunakan persamaan umum, ya. Ini persamaan umum pondasi seperti ini. Nah, jadi Q ultimate sama dengan C kali NC kali FCS kali FCD kali FCI tambah QNQ kali FQS kali FQD kali FQI tambah setengah kali gamma kali B aksen. Nah, kenapa di sini digunakan istilah B aksen? Karena B-nya tidak lagi kita pakai nilai B semula. Nah, jadi sudah nilai B yang baru. B yang sudah dikurangi dengan eksentrisitasnya, ya, atau B efektifnya. Kemudian yang lain sama kali N gamma kali F gamma S kali F gamma D kali F gamma I. Nah, atau bisa juga dilihat ini rumusnya. Nah, kalau misalnya eksentrisitasnya terjadi di arah L, maka L aksennya nanti yang dikurangi. Jadi L-nya dikurangi dengan 2E. Nah, selanjutnya jika terjadi di arah lebar pondasi di arah B, maka B-nya ini yang dikurangi menjadi 2E. Ya, seperti rumus yang kita lihat di atas tadi, ya. Mana tadi dia? Nah, ini. Nah, jadi B-nya berkurang menjadi ini. Ya, jadi B aksen adalah B dikurang 2E.
Jadi kalau ke arah L berarti L aksen sama dengan L dikurang 2E. Nah, itu nanti yang kita masukkan nilainya ke rumus umum yang kita lihat sebelumnya ini. Nah, jadi Anda nanti menggunakan faktor-faktor bentuk ini, jadi gunakan nilai yang sudah disesuaikan. Nah, misalnya FCS, ya kan, B-nya tadi sudah menjadi B aksen misalnya, maka B-nya jangan lagi nilai B yang lama, tapi kita pakai nilai B yang baru. Begitu juga kalau terjadi eksentrisitas beban di arah L. Nah, jadi L-nya yang kita ganti dengan L aksen, atau L sama dengan L kurang 2 kali eksentrisitasnya. Jadi tergantung kemana eksentrisitas itu ya, arahnya kemana, apakah di arah B atau di arah L. Nah, itu nanti kita sesuaikan semuanya nilai-nilai yang ada pada rumus ini. Baik, sedangkan untuk pengambilan nilai NQ, N gamma, dan NC-nya tetap menggunakan tabel yang sama di persamaan umum daya dukung ini. Nah, itu penjelasan tentang eksentrisitas yang terjadi pada pondasi yang berkaitan dengan daya dukung dari pondasi. Nah, mungkin hanya itu, mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk tutorial berikutnya nanti kita akan membahas tentang contoh soal ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.